Oke, selamat malam. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai activity based costing, ya, atau pembebanan biaya berdasarkan aktivitas, ya, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas, ya. Oke, jadi costing itu kan berarti membebankan biaya produksi ke produk, gitu ya. Nah, di sini menggunakan activity based costing. Jadi activity based costing itu nanti ada karena setiap produk itu kan mengkonsumsi sumber daya melalui beberapa aktivitas. Ya, misalkan katakanlah aktivitas aktivitas pemakaian listrik, ya, aktivitas pemakaian ruangan, ya. Nah, nanti eh, bagaimana cara mengalokasikan biaya-biaya bersama, ya, itu ke dalam produk-produk, ya, karena ada pemakaian fasilitas bersama. Itu misalkan ada produk A, B, C, ada tiga produk diproduksi di lokasi atau pabrik yang sama. Nah, itu kan ada biaya barang-barang kan, misalkan biaya depresiasi gedung, ya, biaya misalkan mandor pabriknya gitu kan, ya, satpam pabriknya misalkan gitu. Nah, itu kan ada biaya bersama yang harus dialokasikan. Nah, berarti alokasinya itu harus sesuai dengan konsumsi aktivitas, ya, yang kita bilang nanti cost drivernya apa gitu ya. Pemicu biayanya apa? Ya, katakanlah tadi seperti misalkan kayak kita naik taksi itu kan akan ada argonya. Nah, biaya yang kita harus bayar naik taksi itu kan berdasarkan jarak gitu ya. Berarti pemicu biaya taksi itu adalah jarak. Nah, itu kita bilang dengan cost driver. Ya, pemicunya apa? Jarak. Ya. Oke. Jadi nanti sumber daya itu pasti akan ibaratnya ada aktivitas untuk mengkonsumsi sumber daya. Ya, misalkan tadi ruangan digunakan gitu ya. Oke, untuk penyimpanan misalkan. Ya. Oke, lalu listrik digunakan ya untuk menjalankan mesin. Nah, itu kan berarti aktivitasnya. Lalu nanti harus dialokasikan ke produk. Nah, di sini misalkan contohnya ada ilustrasi satu ya. Asumsikan presiden company memproduksi A dan B. Dalam setiap ilustrasi, tentukan cost per unit dari untuk A dan B. Ya. Ilustrasi satu. Oke, misalkan ini kan berarti A dan B itu produk ya. Diproduksi dalam ibaratnya pabrik yang sama. Ya, diproduksi di pabrik yang sama. Oke, berarti di sini A dan B, ini ilustrasi satu ya. Illustration one, ada A, ada B. Lalu ada unit production. Untuk production masing-masing ada 5.000 sama 50.000 unit. Ya. Lalu direct material dan direct labor itu kan direct ya berarti ya. Mereka langsung ke produk ya. Oke, direct material sama direct labor untuk A dan B masing-masing 39.000 dan 369. Lalu ada direct labor hour. Berarti ini jam tenaga kerja. Jam tenaga kerjanya ada 5.000 jam dan 45.000. Oke, berarti kalau in total jam tenaga kerja total yang digunakan itu ada 50.000 ya. Oke. Nah, di sini ada FOH, ada pemakaian fasilitas bersama. FOH budgeted secara total ada 180.000 ya in rupiah atau dalam dolar ya. Berarti di sini kapasitasnya kalau misalkan datanya hanya ini, berarti kita bisa bilang bahwa eh, bagaimana cara mengalokasikan 180.000 ini? Ya. Nah, kalau datanya cuma ini, biasanya kita hanya mengalokasikan 180.000 ini berdasarkan jam tenaga kerja saja. Ya. Jadi di sini ada expected capacity-nya, berarti kan total jam tenaga kerja ya, oke, 50.000. Oke, berarti di sini FOA budget 180 itu kan banyak macamnya ya. Misalkan ada biaya depresiasi di situ ya, ada biaya listrik ya, oke, dan sebagainya. Artinya biaya produksi tapi di luar DM dan DL. Ya, biaya produksi tapi di luar direct material dan direct labor. Ya. Oke, nah di sini berarti bagaimana mengalokasikan ya? Allocation of FOH. Jadi di sini dasarnya apa? Dasarnya dari DLH aja, berarti kan? Oke, percentage of DLH berarti pemakaian jam tenaga kerja, berarti persentasenya berapa di sini? 5.000
dibagi 50. Ya, berarti di sini persentasenya adalah 10%. Ini 45 dibagi 50. Ya, persentasenya 90. Oke, berarti ya udah kita bagikan aja ya. Oke, allocation of FOH-nya berarti 10% dikali 180 ya. Lalu 90% kali 108. Ya, oke. 90% kali 108. Oke. Berarti total biaya kan berarti ini ya. Total biaya kan ini DMDL, ini FOH-nya. Oke. Berarti total cost-nya 39 tambah 18. Ah, 369 tambah 16. Berarti di sini cost per unit ya berarti 57.000 dibagi unitnya ya. Oke, dibagi unit production. Ya, 11. Ini 531 dibagi 50.000. Ya. Oke, berarti cost per unit ya untuk A ya itu ada 11,4, sementara untuk B itu 10,6. Nah, sebenarnya ilustrasi satu ini dia masih apa? Masih sifatnya tradisional ya. Oke. Jadi illustration satu ini masih masih tradisional ya, traditional method. Karena dia dasar pengalokasiannya cuma satu. Gitu. Ya, dasar pengalokasian overhead-nya hanya satu. Ya, yaitu hanya direct labor hour. Nah, padahal kan nggak semua factory overhead itu ibaratnya berhubungan dengan direct labor hour. Ya, tidak semua overhead misalkan kayak depresiasi. Masa depresiasi misalkan dalam 180.000 itu ada depresiasi. Masa depresiasi dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja gitu ya. Kan nggak sinkron gitu loh ibaratnya. Ya. Jika DL apa overhead depresiasi dialokasikannya berdasarkan jam tenaga kerja. Nah, lalu ada ilustrasi dua. Ilustrasi dua itu lebih agak advance lah ibaratnya gitu ya. Oke. Ilustrasi dua itu agak advance sedikit, ya. Jadi nanti dasar alokasinya itu dipecah lah ibaratnya gitu ya. Oke. Ada ilustrasi dua, misalnya. Nah, ini ilustrasi dua. Nah, asumsikan untuk memproduksi A dan B ada dua departemen terlibat, ya, yaitu departemen mixing dan departemen packaging. Nah, ya jadi ada departemen mixing dan packaging. Ya. Jadi tadi 180.000 ribu itu nanti dipecah ya. Dipecah 180.000 itu 126.000 terjadi di departemen mixing ya. 54.000 terjadi di departemen packaging. Jadi kita kita pecah gitu ya. Gitu loh. Jadi ini lebih lebih terperinci. Kalau tadi kan cuman semua overhead dikumpulin aja 180 total. Ya. Tapi kalau dipisahkan sebenarnya bisa ya. Nah, ternyata itu terjadi di dua dua pertama. Nah, ini ilustrasi dua ini udah lebih detail ya dibandingkan ilustrasi yang pertama. Nah, ini ilustrasi dua berarti di sini mixing packaging. Nah, mixing itu ya, misalkan mixing itu kan departemen pencampuran. Nah, FOH rate mixing, nah misalkan di sini mixing itu ya dia pencampuran. Nah, dia aktivitasnya itu didominasi oleh mesin. Ya, jadi ada mesin pencampuran gitu ya. Oke. Jadi departemen mixing itu eh, dia lebih ke ibaratnya didominasi oleh mesin. Ya. Sementara kalau packaging, dibilang di sini dan packaging departemen based on DLH. Ya. Nah, departemen packaging ini dia lebih banyak orang ya yang mengerjakan. Gitu. Jadi artinya nanti kalau pas kita mau allocate gitu ya, berarti mixing itu berdasarkan apa harusnya? Berdasarkan jam jam mesin. Ya. Sementara packaging itu berdasarkan apa alokasi overheadnya? Berdasarkan jam tenaga kerja. Nah, itu baru lebih akurat ya. Jadi
pembebanannya itu berdasarkan eh, aktivitas ya. Oke, gitu. Oke. Nah, berikutnya ya coba kita lihat ya alokasinya kayak tadi sama ya. Alokasinya nah, ini agak oke. Ini ilustrasi dua udah lebih mengarah ya. Oke. Ini udah lebih ke apa ya? More ini lebih ke modern lah gitu ya. Ilustrasi dua dia lebih advance ya. More advance dan tradisional. Oke. Ini sama, DMDL sama, DLH sama ya. Nah, di sini kita tambahin. Tadi DLH 5.000 45.000 ya. DLH ya. Nah, di sini kalau kita pecah gitu ya. Tadi kan ada departemen mixing sama packaging ya. Nah, gimana nih cara mengalokasikannya? Tadi kalau departemen mixing itu nanti dialokasikan berdasarkan MH. Oke, berarti di sini mesin hour ya ini siapa saja ya. Oke, ini belum. Oke, ini misalkan di departemen mixing. Tadi kan mixingnya mau di apa alokasi berdasarkan MH ya. Berarti mesin hour ya, mesin hour di A ya, di mixing itu A ya. Ini 2.000 sama 18.000 ya. Oke, berarti in total 2.000 tambah 18. Lalu DLH ini di packaging. Packaging itu lebih banyak orang yang melakukan. Ya, berarti direct labor hour di packaging itu DLH-nya berapa? Ini ya. DLH-nya 1.500 dan 38.500. Dan 38 berarti total 1.500 tambah 38.500 gitu ya. Oke, nah sekarang ya udah kita alokasikan ya total cost, total FOH in mixing, total FOH in packaging. Total FOH di mixing berapa? Total FOH di mixing tadi dari 180 dipecah ya. 126.000 di mixing ya. 126.000 di packaging itu ada 126.000 di packaging itu ada berapa nih? Packaging 54 ya. 54 ya. Total FOA di mixing 126, total FOA di packaging itu ada 54.000 ya. Oke. Nah, terus ya udah tinggal kita bagi aja ya. Berarti nanti MH-nya ini berapa persen nih? Ya. Berarti persentage-nya untuk MH 2.000 dibagi 20 ya. Oke. Ini 18 dibagi 20. Oke. Oke, 10 sama 90. DLH secara percentage 1.500 bagi 40. 38.500 bagi 4. Oke, 4 sama 96. Ya udah kita bagi aja ya. Allocation of mixing ya. Allocation overhead ya. Allocation of one factor overhead of mixing. Oke, berarti berapa? Mixing berarti 10% kali overheadnya berapa? 126 ya. 126. Untuk B berarti 90% kali 126. Oke. Lalu allocation FOH of packaging. Packaging berarti
4% kali 54, 96 kali 5. Oke. Berarti total biaya ini ya semuanya. Oke, berarti DM, DL plus FO. Berarti total cost 39 tambah 12.600 tambah 2002. Nah, ini ya. Oke, in total kan harus sama ya dengan 588 ya. Tadi kan juga totalnya 588 kan. Oke. Nah, sekarang ya udah, berarti cost per unitnya 53.000 dibagi unit production 11. Oke. Di sini 10,7 sama 10,7 ya. Atau 10,73, 10,69. Nggak beda jauh ya sebenarnya ini. 11,4, 10,6. Ya. Ini 10,73 dan 10,69. Ya. Oke. Nah, ini lebih advance lah. Tapi ini udah lebih akurat ya. Dibandingkan dengan yang ilustrasi satu. Ya. Dibandingkan dengan yang ilustrasi satu, ini lebih lebih akurat. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ilustrasi 3. Ya. Ilustrasi 3. Oke. Nah, ilustrasi 3 ini udah lebih kompleks lagi. Ya. Udah lebih eh, komprehensif ya. Nah, ini baru yang ilustrasi 3 itu nanti yang kita bilang dengan activity based costing atau ABC. Oke, ini ilustrasi 3. Nah, ini ilustrasi 3 ya. Nah, ilustrasi 3 dia bilang di sini in this illustration untuk memproduksi A dan B, information is needed related to activity which is consumed by A and B such as machine setup, material handling activity, power activity, dan testing. Jadi di ilustrasi ini ya kita butuh lebih banyak informasi. Ya, kita butuh lebih banyak informasi di mana di sini dibilang ya, untuk memproduksi A dan B dibutuhkan banyak informasi yang dikonsum by A dan B. Ya, jadi nilai 180.000 tadi dipecah gitu ya. Oke. Jadi ada aktivitas mesin setup ya. Jadi mesin itu di setup ya. Jadi kayak misalkan setup mesin itu kayak mesin fotokopi gitu ya. Mesin fotokopi itu kan bisa perbesar, perkecil atau normal. Nah, itu kan setiap di setting itu kan mau perbesar, perkecil atau normal itu kan ada settingannya ya. Itu kita bilang dengan mesin setup. Lalu ada material handling activity ya, penanganan bahan baku. Lalu ada power activity ya. Oke, ini untuk powernya ya. Oke. Untuk listrik misalkan sama testing ya, yaitu pengecekan. Oke. Dalam setiap activity must be determined the cost driver that generate those activity. Jadi setiap aktivitas-aktivitas ini harus dilihat cost drivernya apa. Ya, misalkan tadi taksi cost drivernya apa? Argo taksi. Cost drivernya adalah apa? Eh, dari taksi itu cost drivernya adalah jarak gitu ya. Nah, mesin setup. Mesin setup itu adalah eh, settingan atau instalasi mesin. Itu biasanya ya. Jadi setiap memproduksi A dan B itu kan settingan, kan mereka menggunakan mesin yang sama ya. Untuk memproduksi A dan B menggunakan mesin yang sama. Ya. Jadi setiap kali misalkan mau produksi A, berarti harus disetting tuh mesinnya untuk spesifikasi A. Ya. Memproduksi B juga gitu, harus setting lagi ya. Jadi bolak-balik ya. Walaupun misalkan yang diproduksi cuman 1.000 misalkan atau 500 ya, tetap settingannya harus settingan A atau settingan B gitu ya. Gitu. Nah, maka di sini yang menjadi cost drivernya apa? Biasanya adalah production run. Berapa kali dia berproduksi? Ya, berapa kali batch yang diproduksi? Ya, berarti kan sekali batch satu satu setup gitu ya. Oke. Ya, walaupun dalam setiap batch itu jumlahnya macam-macam, yang penting dia batch-nya gitu ya. Jadi ada 4 produksi berarti 4 kali setup. Itu namanya production run ya. Lalu berikutnya ada material handling ya. Ada aktivitas penanganan bahan baku.
Nah, biasanya itu adalah perpindahan bahan baku, misalkan dari gudang ke pabrik. Berapa kali dia bolak-balik pindah, pakai forklift misalkan gitu ya. Gitu. Ya, berapa kali bahan baku itu moving gitu ya, dari gudang eh, ke pabrik. Ya, jadi dia bolak-balik. Lalu berikut, berarti dia aktivitasnya apa? Pemicunya, berarti number of move. Berapa kali rate gitu ya, berarti kayak kayak micro LED itu berapa rate gitu ya. Oke. Ya, jadi berapa kali dia bolak-balik. Nah, itu namanya number of move. Lalu berikutnya ada power. Power activity itu biasanya adalah listrik ya. Nah, itu biasanya itu triggernya adalah pemakaian mesin biasanya. Ya, berarti mesin hour ya. Lalu testing, testing itu biasanya dilakukan oleh orang ya. Nah, di sini ya. Testing activity related to DLH, berarti dia dilakukan oleh orang. Jadi pengecekan secara manual itu dilakukan oleh orang. Jadi eh, apa dia triggernya adalah orang. Nah, sama seperti sini. Berarti ini tadi ya. Kita lihat. Nah, ini 180.000 itu dipecah ya. 60.000 itu untuk setup, 30.000 untuk material handling, 50.000 power, dan 40.000 untuk testing. Ya, oke, coba kita masukkan dulu di sini. Oke, berarti ini ilustrasi 3 udah pakai ABC ya. Illustration 3. Ini udah pakai activity based cost. Oke, ini ada ilustrasi 3. Oke, berarti sekarang kita lihat eh, triggernya gitu ya, cost drivernya dia. Yang pertama tadi untuk mengalokasikan apa? Setup misalkan. Setup itu berdasarkan mesin hour. Oke, mesin hour. Mesin hour A berapa? Mesin hour A tadi 2.500. Ya. Mesin hour B yang digunakan 22.500. Hingga in total 2.500 tambah 22.500. Oke, persentasenya ya. Langsung aja di sini. Di persentasenya 2.500 dibagi 25. Ini 22.500 dibagi 2. Nah, ini adalah persentasenya. Lalu berikutnya MH mesin hour. Nah, ini production run ya. Oke, berarti itu untuk apa? Production run itu berarti nanti untuk activity-nya. Oh ya, setup tadi, sorry, setup tadi ya. Kalau setup berarti dia setup itu berarti production run ya. Material handling, number of move gitu ya. Oke. Ini MH, MH dulu ya, nggak apa ya, MH, terus production run ya. Berapa kali dia produksi? Bukan jumlah produksinya ya, tapi berapa kali dia jalan untuk produksi. Production run ya. Ini masing-masing 10 dan 5 ya. 10, 5. Total 10 plus 5. Oke, berarti 10 bagi 15 ya. 5 bagi 5. Oke, ini persentasenya. Lalu berikutnya ya, production run lalu number of move. Number of move perpindahan ya. Bahan baku 30 dan 15. 30 dan 15 totalnya 30 plus 15. Maka persentasenya 30 bagi 45, 15 bagi 4. Ya. Oke, 67 sama 33 udah ya. MH production run sama DLH ya. Oke. DLH tadi kan udah di atas ya. DLH direct labor hour tadi 5.000 dan 45.000. Total 5.000 tambah 40. Oke, secara percentage 5.000 bagi 50, 45 bagi 5. Nah, ini ya, 10 dan 90%. Ya. Maka di sini ya udah kita bagi aja ya. Berarti aktivitas apa? Setup ya. Oke. Allocation of FOH. Pertama dia apa tadi? Setup.
setup itu total cost-nya kan 60 ya kan. Ya udah kita alokasikan. Ya, setup dulu ya, setup, material handling, power testing. Material handling, power, material handling 30.000, power 50.000, testing 40.000. Oke, berarti ya udah setup. Setup tadi apa? Production run ya. Oke, berarti 67 kali 60. Oke, pembagiannya ini. Lalu 33 dikali. Oke, material handling. Itu berarti berdasarkan number of move ya. 67 kali 30. Lalu 33 kali power. Berarti listrik ya, ini berdasarkan mesin hour. Berarti 10% kali 50. 90% kali testing. Testing berdasarkan DLH ya. 10% kali 40. Lalu 90% kali. Oke, berarti ini adalah semua adalah operating. Oke, berarti total ya. Total cost DMDL FOH ya. 39 tambah sum dari ini. Ini total costnya 108. Sehingga kita akan dapat cost per unit. Cost per unit berarti 108 dibagi unitnya ya. 5. Ini juga sama 480 dibagi unit. Oke. Lumayan jauh ya. Ini kan total costnya harus sama ya. Harus tadi berapa? 588 ya. Oke. Nah, berarti dengan menggunakan ABC dia lebih akurat ya. Jadi 21,6. Jadi A itu sebenarnya pembebanan biayanya harusnya lebih besar ya. Jadi kalau kita komparasi ya, comparisonnya illustration 1, illustration 2 ya, dan menggunakan AB. Yang illustration 3 ya. Nah, ini udah pakai ABC ya. Tadi cost per unitnya berapa? Ini A, B. Ilustrasi 1 itu costnya ini ya 11,4 dan 10,6. Ilustrasi 2 costnya 10,73 dan 10,6. Ilustrasi 3 udah pakai ABC 21 dan 9,6. Nah, berarti lebih akurat ya, lebih akurat menggunakan ilustrasi ABC. Nah, inilah sebenarnya ya dari ABC ini kita bisa menguraikan sebenarnya aktivitas-aktivitas apa saja yang memang dikonsumsi oleh produk atau jasa yang kita hasilkan. Itu sangat berguna ya untuk penentuan berapa sebenarnya cost yang dikonsumsi oleh masing-masing produk atau jasa kita. Sehingga nanti kita bisa menentukan berapa harga jualnya ibaratnya gitu ya. Oke, gitu. Jadi jangan sampai terjadi distorsi, jangan sampai terjadi kita salah mengalokasikan sehingga nanti harga jualnya pun akan berbeda ya. Nah, seperti itu itulah ABC. Nanti ada lagi konsep namanya ABM, Activity eh, Based Management. Jadi sebenarnya konsep dasarnya sama dengan ABC gitu ya. Jadi dia menguraikan aktivitas-aktivitas ya. Kalau ABM itu nanti dari aktivitas-aktivitas itu nanti kita akan lihat mana yang bernilai tambah, mana yang tidak bernilai tambah gitu. Mana yang value added activity, mana yang non value added ya. Oke, jadi kalau aktivitas tidak bernilai tambah itu intinya adalah tidak tidak merubah sesuatu jadi lebih baik gitu ya. Gitu. Jadi ada perubahan bentuk segala macam itu berarti eh, tidak bernilai tambah. Ya, misalkan kayak di pabrik itu ada proses menunggu, misalkan waiting, ya. Nah, waiting itu kan misalkan berarti kan makan waktu, pasti juga makan biaya. Nah, itu kan tapi tidak bernilai tambah. Itu harusnya eh, kita kurangi aktivitasnya. Bahkan mungkin kita eliminasi. Misalkan aktivitas penyimpanan itu juga kan tidak bernilai tambah.
Apakah dengan kita menyimpan aset itu persediaannya jadi lebih bagus kan enggak gitu ya. Malah dia makin expire gitu ya. Kecuali yang kita simpan itu ya memang ya makin lama disimpan makin mahal, misalkan kayak wine gitu ya, kayak anggur misalkan itu ya. Semakin tua katanya semakin bagus gitu ya. Nah, itu kalau untuk di perusahaan wine mungkin ya penyimpanan itu berarti bernilai tambah justru. Nah, itu kan akan beda-beda ya. Tapi kalau yang umumnya ya penyimpanan lama itu ya itu akan costly tapi tidak bernambah nilai ya. Gitu. Waiting ya, penyimpanan ya, moving itu juga sebenarnya aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah gitu, tapi dia menimbulkan cost. Nah, makanya kita harus mereduce aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah tersebut supaya ada cost efisiensi. Ya, oke.